Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berjumpa dalam pertemuan kali ini. Ini sudah menjelang akhir-akhir semester. Pertemuan-pertemuan terakhir ini kita intensifkan untuk persiapan akhir menuju penilaian akhir semester. Izinkan saya membagikan file yang sudah saya siapkan. Baik, salam damai, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Topik kita kali ini adalah tradisi dalam gereja Katolik. Tradisi dalam gereja Katolik. Apa itu tradisi? Kemudian bagaimana gereja memaknai tradisi sebagai bagian dari perjalanan hidup beriman Kristiani kita. Kemudian apa manfaatnya tradisi bagi kita? Kita akan coba mendalami dalam pertemuan kali ini. Sengaja di awal saya tampilkan beberapa gambar mewakili tradisi dalam gereja Katolik, yaitu yang pertama itu devosi kepada sengsara Yesus, yaitu jalan salib. Lalu yang kedua yang juga populer di kalangan gereja Katolik, yakni ziarah ke Gua Maria. Oke, itu sekedar pengantar. Mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui para leluhur dan para bapa gereja, Engkau telah mewariskan kepada kami berbagai tradisi yang mengungkapkan nilai-nilai luhur masyarakat kami dan yang memancarkan penghayatan iman kami kepadamu. Kami mohon, semoga melalui pelajaran hari ini, kami semakin terdorong menghayati tradisi-tradisi luhur itu, serta mengembangkannya demi kesempurnaan iman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, anak-anak terkasih, sebelum masuk ke materi, Bapaknya sekedar mengecek bahwa pelajaran kita hari ini dibuka dari pagi ini 7:30, nanti ditutup pada jam 18 sore. Ini untuk mengantisipasi kalau misalnya ada yang harus nunggu HP dari bapaknya atau dari keluarganya yang meminjamkan. Kendala kita selama ini sering begitu, maka Bapak agak membebaskan waktu, tetapi tetap dalam sehari ini harus menyelesaikan materi ini. Oke. Adapun yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kali ini adalah contoh tradisi dalam upacara kepercayaan setempat, lalu arti tradisi dalam gereja Katolik, kemudian makna Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25 dalam kaitannya dengan tradisi dalam gereja Katolik. Lalu juga kita akan melihat macam-macam tradisi dalam gereja Katolik. Lalu nanti yang terakhir sebagai penegasan, kitab suci dan tradisi dipandang sebagai norma tertinggi dalam iman gereja. Oke. Semoga kita semua sudah siap ya. Jadi dari AKL yang 16 orang, kemudian DPIB hanya 1 orang, DKV 3 orang, pemasaran ada 8 orang. Jadi kalau tidak salah hitung itu saya sekitar 27 orang. Baik. Setiap masyarakat memiliki tradisi tertentu sebagai warisan dari nenek moyang leluhurnya secara turun-temurun.
Tradisi itu sudah menjadi bagian dari pola tingkah laku masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan unsur kepercayaan, upacara adat, dan kebiasaan lainnya sebagai aplikasi kepatuhan kepada leluhur. Gereja sebagai institusi keagamaan yang bersumber pada ajaran kitab suci juga mengaplikasikan tradisi dalam ajaran, hidup, dan ibadah secara terus-menerus dalam kerangka penghayatan iman seutuhnya. Menurut De Verbum artikel 18, tradisi adalah proses komunikasi atau penerusan iman dari satu angkatan ke angkatan berikutnya di antara orang sezamannya. Tradisi tidak berkonotasi kolot atau hanya masa lalu belaka, melainkan sesuatu yang masih terjadi sekarang ini. Nah, gereja juga terus berkembang, itu juga merupakan proses terbentuknya tradisi dari zaman ke zaman. Ya. Gereja dimulai pada zaman para rasul, disebut gereja perdana, kemudian gereja perdana dibangun atas dasar iman para nabi dan iman para rasul akan Yesus Kristus. Kita yang sekarang merupakan anggota gereja, itu merupakan gereja dari para rasul. Itu tradisi yang harus kita pegang teguh. Maka kemudian perumusan pengalaman iman gereja perdana disebut sebagai perjanjian baru yang merupakan pusat dan sumber tradisi. Gereja Katolik meyakini bahwa tolak ukur iman tertinggi dalam gereja adalah kitab suci dan tradisi. Maka kekayaan rohani dalam gereja menjadi satu kesatuan penopang terbentuknya penghayatan iman akan Yesus Kristus dalam Injil secara utuh dan mengakar dalam budaya. Itulah harapan gereja, supaya Injil harus membumi bagi kehidupan umat setempat. Jadi bukan hanya sekedar mengawang-awang bahasa-bahasa asing dari luar jangkauan kita, tetapi sungguh-sungguh membumi, sungguh-sungguh mengakar dalam budaya hidup kita sehari-hari. Sehingga buah-buah rohani bisa menjadi berkat bagi semesta alam. Itulah aplikasi dari kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus bagi kita. Kemudian, apa itu tradisi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang secara turun-temurun diwariskan dari nenek moyang ke anak cucunya. Perkembangan tradisi mengalami pasang surut sesuai dengan tuntutan zaman. Ada yang tetap bertahan, ada yang mengalami perubahan, dan ada pula yang hilang karena tidak sesuai dengan situasi sekarang. Ada yang bertahan, misalnya ungkapan, sapaan, tata krama, sopan santun, ya, adat-adat perkawinan misalnya, itu beberapa yang masih bertahan sampai sekarang karena itu dinilai baik dan sebagian daripadanya itu dilihat bahwa ini tidak bertentangan dengan ajaran iman gereja, maka itu bisa diinkulturasikan dalam ibadah, dalam liturgi, dan dalam perjalanan hidup gereja. Tetapi ada pula yang mengalami perubahan, artinya bisa disesuaikan kembali, karena melulu tradisi kok kesannya menduakan Tuhan atau jauh dari kitab suci dan ajaran gereja, maka beberapa bagian perlu disesuaikan. Atau ada pula yang hilang karena memang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin anak-anak pernah dengar tradisi ngayau, gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa seseorang itu hebat, kuat, dia sudah dikatakan sebagai laki-laki dewasa, dia harus menunjukkan performanya, tampilannya dengan mengalahkan musuhnya dan memenggal kepalanya, ya. Itu tradisi zaman dulu. Tetapi sekarang itu sudah tidak cocok dengan zaman, ya. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan kehebatan
tidak harus dengan membunuh orang lain, tetapi bisa dengan cara lain. Ya. Kemudian tradisi memang kadang-kadang itu agak terkesan tradisional, atau kolot, atau kuno gitu ya, ketinggalan zaman, hidup di masa lalu dan bukan di masa kini. Tetapi mari nanti kita lihat ya, apakah tradisi-tradisi suci itu juga dianggap ketinggalan, ya? Tentu tidak, tapi penjelasannya nanti setelah ini. Asal tradisi itu merupakan warisan kebiasaan secara turun-temurun dari leluhur, dari nenek moyang, baik yang menyangkut kepercayaan dan upacara, atau sikap dan tindakan hidup dalam suatu masyarakat. Ini sebagai contoh ya. Contoh orang Dayak di Kalimantan Barat itu punya tradisi naik dangau. Bahkan kalau di Pontianak itu diperingati secara rutin. Jadi agenda tahunan. Setiap bulan Mei itu ada upacara besar-besaran, itu bisa bisa semingguan gitu ya. Hanya sekarang mungkin karena kondisi ini COVID, kita harus belajar, bekerja, dan melakukan segala sesuatu dari rumah, sehingga tradisi ini bukan dihilangkan, tetapi sementara dibuat lebih sederhana. Ya, ya mudah-mudahan COVID segera berlalu, supaya tradisi budaya kita yang budaya Dayak yang sangat menarik ini ya juga akan mendatangkan banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Ini semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa menjalankan kembali. Itu salah satu contoh tradisi masyarakat Kalbar dari suku Dayak yang sampai sekarang masih bertahan. Malah sekian tahun, makin tahun akhir-akhir ini makin ramai sebetulnya ya. Kemudian masyarakat Tionghoa juga punya tradisi ya, yaitu barongsai, naga, atau ya pesta-pesta Tionghoa pada umumnya itu eh, sangat kental dengan tradisi ya, dengan tradisi budaya Tionghoa. Itu dari ornamen-ornamennya, dari properti yang mereka gunakan, dari makanan yang mereka siapkan, gitu ya, dari ungkapan yang mereka pakai dalam upacara-upacara itu merupakan warisan leluhur mereka yang turun-temurun mereka jaga dan mereka pertahankan. Itulah tradisi. Kemudian juga orang Melayu punya robo-robo ya, yang biasa di daerah Kuala Mempawah ya, bahkan di beberapa tempat lain di Kalbar, masyarakat Melayu juga punya tradisi yang mereka warisi dari leluhur mereka. Nah, sekarang silakan nanti sambil disiapkan, pikirkan, boleh tanya orang tua, keluarga, atau kakek nenek gitu ya. Menurut latar belakang budayamu masing-masing ya. Kalau Dayak ya tulis Dayak, ya Tionghoa tulis Tionghoa, Jawa, Cina, Bugis atau Nusa Tenggara Timur misalnya, silakan tulis sesuai dengan budayanya masing-masing ya. Apa tradisi budaya daerah yang masih bertahan sampai sekarang gitu ya, masih dijalankan sampai sekarang. Ingat, sekali lagi silakan ditulis apa tradisi budaya daerah masing-masing, daerah kalian masing-masing yang masih bertahan, masih dijalankan sampai sekarang, ya. Ya, ceritakan sedikit dalam 1-2 kalimat, ya. Dituliskan di buku agama, nanti dikumpulkan sebagai portofolio. Oke, itu contoh tradisi dalam masyarakat kita. Kemudian kita lanjut, manfaat tradisi. Tradisi juga memiliki manfaat, jadi bukan hanya sekedar ya karena ini sudah jadi materi ya kita pelajari gitu saja, gitu ya. Tetapi sebetulnya tradisi juga memiliki manfaat. Maka beberapa
beberapa bagian dari tradisi penting dalam masyarakat adat itu masih dipertahankan sampai sekarang. Salah satu manfaat beberapa ini ya. Manfaatnya misalnya yang pertama, melestarikan nilai-nilai luhur nenek moyang dari generasi ke generasi karena dianggap memberi berkah, kebaikan, dan keselamatan dalam hidup bersama. Ya. Misalnya, yang kemudian menjadi budaya nasional Indonesia seperti gotong royong misalnya ya, kerjasama, gotong royong, kerja bersama-sama ya. Itu mula-mula adalah juga merupakan tradisi. Nilai kegotong royongan, kerjasama, sehati dan sepenanggungan, gitu ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu merupakan tradisi budaya daerah. Tetapi karena kemudian ini sekian banyak daerah memiliki jenis tradisi ini yang mirip-mirip gitu ya. Lalu ya semacam diadopsi, ya ini menjadi budaya Indonesia. Tetapi setiap daerah mungkin punya istilah yang berbeda, gitu ya. Punya istilah yang berbeda untuk menyebutkan itu gotong royong itu tadi, gitu ya. Misalnya kalau di orang Dayak Hulu tuh ada yang menyebut sambayan, gitu ya. Artinya ketika musim panen, ketika musim nanam, nugal gitu, mereka hampir satu kampung itu turun mengerjakan punya ini, besoknya punya sana. Itu tidak pakai hitung-hitung, tidak pakai hitung bayaran dan seterusnya, gitu ya. Tetapi mereka dengan sukacita mau bekerja sama. Di tempat lain, di kelompok-kelompok budaya lain juga punya tradisi semacam itu. Ini kan bagus, maka ini perlu dilestarikan, ya. Kemudian, yang kedua, membangun komunikasi yang tak terputuskan antar generasi demi kesinambungan hidup bermasyarakat. Nah, artinya, satu generasi ke generasi yang lain perlu disatukan lewat tradisi, gitu ya. Maka komunikasi dari angkatan terdahulu, gitu ya, kata-kata, ungkapan-ungkapan dari nenek moyang kita masih bisa bertahan karena tradisi itu tadi. Berikut menumbuhkan kesadaran diri akan keyakinan, akan asal-usul, dan akhir hidup yang terus-menerus menyejarah. Ya, itu manfaat dari tradisi. Kemudian tradisi dalam gereja Katolik itu ada beberapa, ya. Tetapi paling tidak tradisi dalam gereja itu meliputi isi ajaran, kemudian hidup dan karya, serta ibadah yang mengungkapkan iman seutuhnya. Sebagai contoh, inti ajaran iman Kristiani itu berakar pada kitab suci, memang. Tapi kan kemudian dirumuskan misalnya dalam syahadat para rasul. Rumusan persis syahadat para rasul, aku percaya itu tidak tertulis dalam kitab suci, gitu ya. Dia tidak tertulis utuh seperti aku percaya akan nama Bapa yang Maha Kuasa, tapi itu merupakan ungkapan iman gereja, gitu ya. Walaupun dasar ungkapan itu berasal dari kitab suci, gitu ya. Kemudian dari mana kita bisa mempelajari atau bisa tahu kurang lebih menjadi dasar tradisi, gitu ya. Yang pertama, tradisi menurut Dei Verbum, artikel 8, tradisi berarti proses komunikasi atau penerusan iman dari satu generasi ke generasi berikutnya di antara orang sejaman. Ya, itu Dei Verbum ini salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, namanya Dei Verbum atau di Indonesia akan menjadi Wahyu Ilahi. Masih dari dokumen yang sama di artikel ke-11, ya, pengalaman iman gereja itu kemudian ditulis atas dasar ilham Roh Kudus. Jadi kitab suci dalam bentuk buku yang kita terima sekarang ini itu bukan langsung ujuk-ujuk turun dalam bentuk buku begitu dari langit, ya. Tetapi mula-mula berupa tradisi lisan, cerita dari mulut ke mulut, gitu ya. Lalu kemudian dalam perjalanan
tokoh-tokoh orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus itu, beberapa rasul, kemudian menuliskan itu berdasarkan ilham Roh Kudus. Itu yang sekarang kita terima sebagai kitab suci. Lalu yang berikut, masih menurut Dei Verbum artikel 21, kitab suci dan tradisi merupakan tolok ukur iman tertinggi dalam gereja. Ya, tidak terbantahkan. Ya. Nah, mengapa demikian? Nanti di bagian akhir ada kesimpulannya. Kemudian menurut kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 20, gereja perdana dibangun atas dasar iman para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Gereja perdana dibangun atas dasar iman para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Oke. Nah, ini yang pertama tadi, tugas yang pertama tadi, menuliskan tradisi budaya daerahnya masing-masing yang masih bertahan sampai sekarang. Yang kedua, ini tugas nomor 2, ingat baik-baik dan ditulis ya. Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25. Ini salah satu dasar penting mengapa adanya tradisi dalam gereja Katolik, ya. Dituliskan, dilihat isi lengkapnya, kemudian dituliskan. Kurang lebih tulis saja dasar kitab suci tentang tradisi. Kalau dasar ajaran gerejanya kan ini sudah banyak ini ya, dari Dei Verbum. Banyak artikel yang saya munculkan di sini. Tapi dasar kitab suci salah satunya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kemudian dari Injil ini ya. Jadi bukan hanya surat-surat saja yang menuliskan tradisi, tapi dari Injil sendiri juga menuliskan tradisi. Nah itu Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai dengan 25. Itu ya. Ditulis baik-baik, kemudian tuliskan nanti di buku materi agama, nanti dikumpulkan sebagai portofolio. Karena di sana kurang lebih mau mengatakan bahwa tidak semua hal yang terjadi itu bisa dituliskan. Karena jika demikian, agaknya dunia ini tidak muat akan tulisan-tulisan itu. Maka ini sebenarnya mau mengakui bahwa di luar yang tertulis, di luar kitab suci, gitu ya, sabda Allah yang kita terima dalam kitab suci itu, ada tradisi, ada kebiasaan, ada hal-hal baik lain yang turut mengawal perjalanan hidup gereja. Tetapi walaupun itu tidak tertulis dalam kitab suci, ini turut membantu mengembangkan iman gereja, gitu ya. Oke, dari itu dapat disimpulkan bahwa kitab suci dan tradisi menjadi sumber ajaran hidup dan ibadah gereja hingga sekarang ini. Ya, gereja tetap eksis dari masa ke masa itu karena dibimbing oleh Roh Kudus. Oke, ini sedikit penjelasan. Agak cepat-cepat saja ya saya bacakan. Tradisi menurut ajaran gereja adalah penyerahan, penerusan, dan komunikasi terus-menerus gereja senantiasa terus-menerus melestarikan diri, meneruskan hidup, ajaran, dan ibadah dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Ini para rasul sepeninggal Yesus. Nah, jadi mereka ini kurang lebih cikal bakal jemaat gereja sekarang ini. Itu kita sebut sebagai gereja perdana. Untuk menjaga tradisi, gereja perdana mengumpulkan dan menyusun tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja ke dalam kanon kitab suci. Ya, materi sebelumnya yang kita pelajari, kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu
ada kanonnya, ada ukuran, ada timbangannya untuk melihat, untuk menilai, oh ini bagian dari kitab suci, oh ini bukan. Itu namanya kanon. Seperti kitab-kitab suci kanonik yang kita dalami di pertemuan-pertemuan, 2 pertemuan sebelumnya. Ya. Kanonisasi kitab suci itu menjadi sangat penting, terutama untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli. Maka gereja perdana juga mengembangkan rumusan syahadat sebagai bagian dari pengakuan iman yang normatif. Dengan cara itu, pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam kehidupan gereja. Ini ya, jadi walaupun tidak secara konkret tertulis dalam kitab suci, tetapi tradisi gereja itu mempunyai dasar dalam kitab suci, gitu ya. Tradisi gereja mempunyai dasar dalam kitab suci, tetapi tidak terbatas pada kitab suci itu. Sebaliknya, tradisi berusaha terus menghayati dan memahami kekayaan iman yang terungkap di dalam kitab suci. Kekayaan iman itu salah satunya yang kita sebut sebagai syahadat. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang tadi sudah disinggung sebelumnya ya. Di dalam kitab suci tidak kita temukan syahadat, gitu ya. Tetapi apa yang terungkap dalam syahadat jelas dilandasi pada kitab suci. Gitu ya. Selain dirumuskan dalam syahadat, tradisi gereja juga dipelihara dan diungkapkan melalui berbagai bentuk rumusan doktrinal atau ensiklik, gitu ya. Itu semacam surat gembala tapi dari paus. Itu ada tingkatan-tingkatannya, ada doktrin ajaran gereja baik dalam bentuk ensiklik itu. Ini mengapa sih kitab suci dan tradisi itu bisa dikatakan sebagai tolok ukur iman gereja? Ya, kitab suci bersama tradisi gereja itu merupakan tolak ukur iman gereja. Bagaimana itu penjelasannya? Sebagaimana dikatakan oleh Konsili Vatikan kedua dalam Dei Verbum artikel ke-21 itu, kitab suci, kitab-kitab itu maksudnya kitab suci, bersama dengan tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Itu berarti iman gereja, iman seluruh umat beriman, umat Kristiani, ya, baik iman gereja secara keseluruhan yang disebut iman objektif, maupun iman dalam arti masing-masing orang beriman, ya, dalam sikap iman masing-masing orang beriman atau iman subjektif, diukur kebenarannya berdasarkan kitab suci maupun tradisi gereja. Perlu diulang? Oke. Kitab suci bersama tradisi gereja merupakan tolok ukur iman gereja. Ya, kitab suci dan tradisi merupakan tolak ukur iman gereja. Itu penegasannya dari Dei Verbum artikel 21 Konsili Vatikan kedua itu. Itu mau dikatakan bahwa iman gereja, baik iman kita, gereja universal nih, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, itu ya, secara keseluruhan, itu disebut iman objektif, maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang beriman. Keyakinan kita masing-masing secara personal, atau iman subjektif. Diukur kebenarannya berdasarkan kitab suci maupun tradisi gereja. Ya. Apa yang kita rayakan, apa yang kita lakukan, baik sebagai gereja universal maupun sebagai orang perorangan pribadi, benar atau tidak, ya, sesat atau tidak, itu diukur memakai kitab suci dan tradisi, ya. Maka dikatakan kitab suci bersama tradisi gereja merupakan tolok ukur iman gereja. Oke. Di Classroom, sebelum masuk ke doa penutup ya,
di Classroom itu Bapak sudah membagikan materi ini. Kemudian nanti setelah ini juga akan membagikan video dalam bentuk presentasi ini. Ingat tugas-tugas yang sudah tadi disampaikan, lalu itu dibuat sebaik mungkin ya. Hanya satu tugas yang langsung dikerjakan itu dalam bentuk Google Form yang Bapak lampirkan juga di Classroom. Silakan untuk mengisi daftar hadir. Nah, tadi Bapak bilang di penjelasan Classroom itu, daftar hadir itu diisi setelah mengikuti materi ini. Karena di daftar hadir itu ada 2 pertanyaan yang jawabannya itu ada dalam pembicaraan saya, dalam video maupun di slide-slide ini. Jadi terlebih dahulu mendalami ini, baru bisa mengisi daftar hadir. Jadi bukan datang, habis isi daftar hadir terus tidur-tiduran, nanti jam 6 sore selesai. Enggak, ya. Jadi harus pelajari ini baik-baik, karena tugas kita ke depan tidak ringan, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ini kepada Allah dan kepada sesama kita. Maka baik kita perlu dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh mendalami materi-materi kita yang kali ini kita dalami tradisi dalam gereja Katolik, ya. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat tugasnya ya, Bapak tunggu sampai jam 6 sore atau jam 18.00 melalui Google Classroom. Mari, kalau ada pertanyaan silakan bisa melalui WA di grup atau japri juga boleh, atau bisa di komen di Classroom, nanti Bapak akan jawab. Kalau memungkinkan pakai penjelasan video, kalau ya agak sederhana di chatnya, ya. Bapak tunggu tanggapan dan pertanyaan kalian. Sekaligus Bapak juga tunggu pekerjaan kalian sebagai bentuk aktivitas dari pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan hidup dengan tenang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.